تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali menghimpun kita di dalam majelis yang mulia dan di tempat yang mulia. Semoga Allah selalu mempertemukan kita di tempat-tempat yang mulia sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri tafsirnya sampai ayat nomor 136. Malam hari ini kita baca dan tadabbur dua ayat 137 dan 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daunya pendek. Faqadi tadau, jangan dipanjangkan. Tadau pendek. Kalau panjang itu jika berharkat dhammah. Faqadi tadu panjang. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadi tadau. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Shotnya tetap tebal walaupun berharakat kasrah. Si ya. Jangan dibaca sibghatallah. Bacaan seperti itu bisa merubah makna ya. Sibghatallah. Sama-sama.
Wa man ahsanu minallahi sibghah. Haknya halus, ahsanu, bukan itu ha, yang ini hak, ahsanu. Wa man ahsanu minallahi sibghah. A-nya tipis, jangan abidun, ya, sama seperti a tapi yang ini lebih dalam, wa nahnu lahu abidun. Fa in amanu, apabila mereka beriman, mereka yang dimaksud adalah ahlul kitab. Ada berapa ahlul kitab? 2, Yahudi, Nasrani. Apabila ahlul kitab itu beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti iman engkau wahai Muhammad, yaitu engkau dan sahabatmu, faqadih tadau, maka sungguh mereka itu berada di dalam petunjuk yang benar. Maksudnya apabila ahlul kitab itu imannya sama seperti imannya Nabi dan para sahabat, ya, maka mereka dianggap berada di dalam jalan yang benar. Wa in tawallau, dan apabila mereka berpaling atau menyimpang, artinya tidak sesuai dengan imannya Nabi dan para sahabat, amalnya tidak seperti amalnya Nabi dan para sahabat, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka itu berada di dalam perpecahan atau perselisihan. Fasayakfikahumullah, Allah akan menolongmu atas mereka. Wa huwas sami'ul alim, dan dia Allah as-sami'u, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Sibghatallah, kalau diterjemahan apa maknanya? Agama Allah. Yang lain? Agama Allah. Makna sebenarnya sibghatallah ini adalah celupannya Allah. Kalau agama Allah itu dinullah, agama Allah. Yang ini sibghatallah, celupannya Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, siapakah celupannya yang lebih bagus daripada celupannya Allah? Paham tak panjenengan? Belum paham ya? Nah, itulah pentingnya ngaji tafsir. Coba kalau panjenengan tidak ngaji tafsir sampai mati tidak paham-paham ayat ini. Wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepada Allah abidun, beribadah atau menyembah. Ayat sebelumnya Bapak Ibu, ini masih berbicara tentang ahlul kitab, tentang Yahudi dan Nasrani. Di ayat 135 mereka mengklaim bahwa mereka lah yang paling benar, sehingga mereka berkata kunu hudan au nasara tahtadu. Kata orang Yahudi, jadilah kalian Yahudi maka kalian akan berada di dalam petunjuk yang benar. Kata umat Nasrani demikian pula, jadilah kalian umat yang beragama Nasrani, maka kalian berada di dalam petunjuk yang benar. Nah, kemudian di ayat 137 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tolak ukur kebenaran, ya. Jadi tolak ukur kebenaran itu bukan sebagaimana yang dipersepsikan oleh Yahudi atau Nasrani. Nah, mereka itu dianggap benar dan dianggap berada di dalam petunjuk yang benar apabila mereka mengimani sebagaimana imannya Nabi dan para sahabat, dan apabila mereka beramal sebagaimana amalnya Nabi dan para sahabat. Itu tolak ukur kebenaran dalam syariat. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan dengan kemauan kita masing-masing, ya, atau
tidak boleh kita mempersepsikan kebenaran itu dengan cara pandang kita masing-masing, ya. Kebenaran dalam syariat itu sudah ada ukurannya. Bagaimana cara kita mengukur sesuatu itu menurut pandangan syariat benar atau tidak? Caranya gampang. Amanu bimithli ma amantum bihi. Beriman sebagaimana imannya Nabi dan para sahabat. Beramal sebagaimana amalnya Nabi dan para sahabat. Itu baru benar. Kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu atau mengikuti pandangan masing-masing orang, ya, maka bumi dan langit ini akan hancur, kata Allah. Sebagaimana firman Allah, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh." Apabila kebenaran itu sesuai hawa nafsu mereka, maka langit dan bumi ini akan hancur. Nah, maka mengukur kebenaran itu bukan dengan akal kita, ya, bukan dengan pandangan kita masing-masing, tapi dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kalau kita ingin mengukur iman kita ini benar apa tidak, gampang caranya. Ukurlah bagaimana imannya Nabi dan para sahabat. Apa yang mereka imani, kita juga iman. Apa yang mereka percaya, kita juga percaya. Berarti iman kita benar. Iman kita berada di jalan yang benar. Kalau kita ingin mengukur amal kita ini benar apa tidak, yang kita lakukan dalam syariat ini benar atau tidak, gampang. Nah, caranya, apakah amal itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ataukah tidak? Apabila amal itu dilakukan oleh Nabi, diamalkan juga oleh para sahabat, berarti yang kita amalkan itu benar, tidak usah ragu. Walaupun orang lain mengatakan tidak benar, ya. Tapi apabila yang kita amalkan, Bapak Ibu, itu tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pula diamalkan oleh sahabat, ya, tidak ada dalil dari Nabi, tidak ada dalil dari sahabat, ya, maka dipastikan amal itu tidak benar, karena tidak dicontohkan atau tidak ada dalil dari syariat, dari Nabi dan para sahabatnya. Baik, paham ya hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Baik. Fa in amanu, apabila mereka beriman, yakni ahlul kitab, bimithli ma, seperti apa, amantum bihi, yang kalian imani. Kalian yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi dan para sahabatnya. Seperti apa imannya para sahabat itu? Seperti apa imannya Nabi dan para sahabat? Disebutkan oleh Allah iman mereka itu dalam ayat 285 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 285, ya. Itu dua ayat terakhir Al-Baqarah. Hafal enggak panjenengan? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Sunnah dibaca setiap malam. Sunnah. Yang sunnah dibaca setiap malam itu Al-Muluk, apalagi Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus ayat kursi, apa lagi? Sudah tadi Al-Kafirun. Nah, dua ayat terakhir Al-Baqarah. Itu sunnah dibaca setiap malam ba'da sholatil isya. Batas waktunya mulai dari sholat isya sampai sebelum tidur, ya. Sunnah dibaca setiap malam. Siapa yang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah setiap malam, ya, maka setan tidak berani mendekati dia. Jangankan mengganggu, sekedar mendekati itu takut, ya. Nah, baca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Jadi di ayat 285 itu Allah menyebutkan imannya Nabi dan para sahabat itu seperti apa, ya. Yang pertama, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Bahwa imannya orang mukmin dan imannya Rasulullah itu mereka percaya terhadap Al-Quran turun dari Allah. Ini iman mereka yang pertama.
Yang kedua, kullun amana billah. Mereka semua beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, dan mereka beriman kepada seluruh malaikat. Nah, pertanyaannya, Yahudi, Nasrani beriman tidak kepada seluruh malaikat? Ini sudah kita pelajari, lupa dengan? Di ayat berapa itu? Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Ayat 97, ya. Yahudi itu tidak percaya kepada malaikat Jibril dan dia memusuhi malaikat Jibril. Sebab apa? Karena malaikat Jibril itu menurunkan wahyu bukan kepada golongan mereka, tapi kepada orang Arab. Makanya ketika mereka ditanya, bagaimana pendapatmu tentang malaikat Jibril? Apa jawaban mereka? Itulah makhluk yang saya benci. Ya, itu malaikat yang saya benci dan saya tidak percaya kepada dia. Sebab dia menurunkan bukan kepada kami, tapi kepada orang Arab. Ya. Sedangkan imannya Nabi dan para sahabat beriman kepada semua malaikat. Ya. Kemudian wa kutubihi, beriman kepada semua kitab Allah. Kitab Allah ada berapa? Banyak. Cuman yang disebut dalam Quran itu 4. Ya. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Sebenarnya kitab Allah banyak. Semua nabi dan rasul yang diturunkan wahyu oleh Allah, lalu wahyu itu dibentuk dalam sebuah lembaran atau kitab, itu semua disebut kitab Allah. Wajib beriman kepada semua kitab Allah. Yahudi beriman kepada semua kitab Allah atau tidak? Tidak. Yahudi itu hanya beriman kepada kitab apa? Yahudi, umat Nabi Musa, Taurat. Dan mereka tidak beriman kepada selain kitab Taurat, termasuk Injil, ya, Zabur, apalagi Al-Quran. Nasrani juga demikian, hanya beriman kepada kitab Injil. Nah, jadi mereka beriman sebagian, ingkar kepada sebagian. Itu imannya batal, tidak sah, kata Allah. Karena iman mereka itu tidak sama seperti imannya Nabi dan para sahabat. Imannya Nabi dan para sahabatnya atau pengikutnya beriman wa kutubihi, kepada semua kitab. Nah, semua kitab dipercaya, diyakini, diimani bahwa kitab itu benar wahyu dari Allah. Nah, cara beriman kepada kitab terdahulu Bapak Ibu, ya, itu kita meyakini bahwa kitab itu memang turun dari Allah, kemudian membenarkan hukum-hukum dan berita yang ada di dalam kitab itu tanpa mengamalkan, ya. Karena semua hukum-hukum yang ada di dalam kitab terdahulu itu otomatis terhapus dengan adanya kitab Al-Quran. Ada yang masih dipakai, ada yang sudah dihapus. Yang masih dipakai diantaranya adalah pernikahan. Di syariat umat terdahulu sudah ada pernikahan. Menghormati tamu juga ada di syariat umat terdahulu. Yang dihapus banyak, yang dihapus. Pada umat terdahulu nikah itu kan unlimited. Tahu unlimited tidak panjenengan? Bebas, tidak ada batasnya. Boleh menikah 10, 20, kemudian 40 boleh, 100 juga boleh, asalkan kuat. Ya. Tapi di zaman umat Nabi, ya, di kitab Al-Quran dibatasi maksimal berapa? 4. Kok pura-pura tidak tahu aja. Maksimal 4. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang baik-baik di antara kalian, mathna 2, wa thulatha 3, waruba 4. Nah, jadi pilihan pertama itu langsung 1 apa 2? 2. Baru ketika kita khawatir tidak adil, fawahidatan 1. Jadi 1 itu alternatif, ya. Maksudnya pilihan yang terakhir itu 1. Tapi kalau kita bisa adil, Al-Quran menyebut matna 2, wa thulatha 3, waruba 4. Kok semangat bapak-bapak ini kalau urusan masna wa thulatha.
Jadi kitab terdahulu itu hanya diimani, tidak wajib untuk dipraktekkan hukum-hukumnya karena sudah terhapus dengan adanya Al-Quran. Wa rusulihi, imannya Nabi dan para sahabat itu beriman kepada semua Rasul, tidak seperti Yahudi. Yahudi hanya beriman kepada Nabi Musa, Nasrani hanya beriman kepada Nabi Isa, dan mereka mengingkari Nabi Muhammad. Sedangkan kita umat Islam beriman kepada semua Rasul, semua Nabi. Karena pada intinya Nabi dan Rasul itu membawa prinsip yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengingkari satu Rasul, berarti kita mengingkari semua Rasul, ya. La nufarriqu baina ahadim minhum, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Mereka tidak membeda-bedakan antara Rasul, ya, tidak dibeda-bedakan. Yang ini diimani, yang satunya diingkari. Nah, kalau mengutamakan betul nopo-nopo, mengutamakan betul nopo-nopo. Tapi membeda-bedakan dalam mengimani itu tidak boleh. Nah, sedangkan Yahudi dan Nasrani melakukan itu, maka iman mereka itu tidak benar. Apabila mereka tidak benar, imannya tidak benar, berarti mereka bukan berada di dalam petunjuk yang benar. Kata Allah, petunjuk yang benar itu adalah apabila mereka beriman sebagaimana imannya Nabi dan para sahabat. Nah, di sini ada pelajaran Bapak Ibu, ya, ada pelajarannya. Pelajarannya adalah cara beragama yang benar itu seperti cara beragama Nabi dan para sahabat. Itu cara beragama yang benar, ya. Kalau kita ingin mengukur cara beragama saya ini benar apa tidak, ya, nah, ukurlah dengan Nabi dan para sahabat. Walaupun amal kita tidak sebanyak mereka, ya, tapi apa yang kita lakukan itu juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Apabila cara beragama kita tidak seperti cara beragama Nabi dan para sahabatnya, ya, maka kita dianggap menyimpang dan kita dianggap bukan berada di jalan yang benar. Ini sebagaimana hadis Nabi, ya. Nabi mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan yang selamat dari neraka dan dia ahli surga. Jadi 72 neraka, 1 surga. Sahabat tanya ke Rasulullah, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu wahai Rasulullah? Nah, perhatikan jawaban Nabi. "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Orang yang jalannya seperti jalanku dan jalan sahabatku. Nah, ini cara beragama yang benar. Dan beginilah cara beragama yang menyelamatkan kita dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengikuti Nabi dan para sahabat, mudah Bapak Ibu, tidak ribet. Yang ribet itu kan kalau kita menyimpang dari mereka, ya. Kalau kita buat ritual sendiri, buat ajaran sendiri, ya, bukan tambah mudah agama ini, tambah ribet. Tapi kalau panjenengan ingin beragama yang simple, yang mudah, ikutlah Nabi dan para sahabat, mudah, ya. Panjenengan kalau sholat ikut Nabi dan para sahabat, mudah tidak? Mudah, ya. Tidak banyak bacaannya, ya. Zikir setelah sholat juga tidak panjang sampai setengah jam, tidak begitu. Nabi kadang setelah sholat tidak zikir, langsung pulang, ya. Kadang beliau setelah sholat hanya membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 sudah. Nabi kemudian pulang ke rumahnya, ya. Artinya apa? Kalau kita mengikuti Nabi dan para sahabat, cara kita beragama ini sangat amat mudah, ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq." Apabila mereka menyimpang
menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabat, berarti imannya tidak seperti iman Nabi dan para sahabat. Apa kata Allah? Fa innamahum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka itu berada di dalam perpecahan atau perselisihan. Ada dua pendapat ulama mengenai makna ayat ini. Yang pertama, perselisihan yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka itu secara iman dan amal berselisih dengan Nabi dan para sahabat. Berselisih itu kan berbeda, ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud perselisihan dalam ayat ini adalah di antara mereka itu Allah menciptakan perselisihan. Orang kalau menyimpang atau kelompok bila menyimpang dari Allah dan Rasulnya, dari jalan Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu, maka kelompok itu akan dibuat terpecah oleh Allah, akan dibuat berselisih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Yahudi itu banyak yang berselisih dengan orang Yahudi sendiri. Nasrani juga banyak yang berselisih dengan Nasrani sendiri, ya. Sehingga kan ada banyak jenis kan Nasrani itu kan. Ada Nasrani apa itu? Ada Kristen ini, Kristen, banyak macamnya. Kalau kita Islam hanya satu, yang banyak apanya? Organisasinya banyak. Banyak, Pak. Kalau di Arab tidak ada organisasi. Karena organisasi itu memicu perpecahan memang. Ya. Kalau di Arab semua fatwa keagamaan itu dikontrol oleh pemerintah. Karena pemerintah ada ahlinya, ada ulamanya. Jadi semua ketetapan fatwa-fatwa agama itu dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Karena di sana sistem kerajaan, sama seperti Malaysia, ya. Kalau di Indonesia tidak bisa, sebab di Indonesia ini sistem demokrasi, ya. MUI beda pendapat dengan Kiai Kampung. Yang diikuti oleh orang Kiai Kampung apa MUI? Kiai Kampung. Baik. Nah, misalnya apa namanya? PBNU mengeluarkan fatwa. Ternyata kata Kiai Kampung tidak begitu. Orang tidak ikut PBNU, ikutnya Kiai Kampung. Begitu. Nah, itulah sisi kekurangan kalau ada organisasi, ya. Jadi perpecahan sangat mudah terjadi. Islam itu hanya satu, ya. Organisasi banyak, la ba'sah, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau di agama lain, ya, ada Yahudi itu banyak macamnya, Nasrani juga banyak macamnya. Kenapa mereka berpecah begitu? Ya karena mereka menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 14, ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan orang kafir di antara mereka itu syadid, sangat kuat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian melihat orang kafir itu seakan-akan kompak, tapi sebenarnya hati mereka itu berpecah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini ada pelajaran untuk kita semua, ya. Siapapun di antara kita yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka akibatnya Allah akan buat umat ini berpecah belah, ya. Kalau umat Islam ini sudah menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabatnya, maka akibatnya Allah akan buat umat ini terpecah belah. Perhatikan yang kita saksikan saat ini, ya. Betapa banyak umat Islam gontok-gontokan, ya, saling serang satu dengan yang lainnya. Maka apabila kita terasa perpecahan, sudah mulai terasa perselisihan, solusinya adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, supaya kalian tidak berpecah belah, farudduhu ilallah wa rasulihi. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya ada perbedaan pendapat, ini gimana? Yang satunya mengatakan begini, yang satunya sudah. Supaya tetap bersatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Oh ternyata sama-sama ada dalilnya, sebab ada dua hadis, ya. Ada dua hadis. Nah maka kita harus rela menerima dan saling menghargai. Nah, karena perbedaan itu ada dan memang terjadi di tengah-tengah syariat, ya.
Ketika Nabi masih hidup ada perbedaan, ya apalagi ketika Nabi sudah tidak ada. Kemudian Allah berfirman, "Fasayakfikahumullah." Allah akan menolong engkau wahai Muhammad atas mereka. Jadi ketika Yahudi ingin mengancam Nabi, ingin berbuat buruk kepada Nabi, begitu juga orang-orang kafir lainnya, ya, Allah menjamin Nabi Muhammad akan ditolong. Orang itu kalau menolong agama Allah pasti hidupnya ditolong oleh Allah. Jangan khawatir. Orang kalau istiqomah dengan ajaran Allah dan Rasulnya pasti ditolong oleh Allah. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Maka di mana-mana orang soleh itu hidupnya pasti dijaga oleh Allah. Orang soleh itu di mana-mana hidupnya dijaga. Mau di sini, di tempat lain, di mana dia berada, pertolongan Allah selalu bersama dia. Sebab apa? Orang soleh itu selalu mendapatkan doa selamat dari orang yang sholat. Coba ketika panjenengan sholat, salah satu doanya kan kepada orang soleh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Oleh karena itu, doa yang terbaik dari orang tua kepada anak-anaknya adalah meminta kepada Allah agar mereka dijadikan anak yang soleh. Karena dengan kesolehan itulah dia akan dijaga oleh Allah dimanapun dan kapanpun, ya. Sebagaimana firman Allah yang ditujukan pada mulanya kepada Nabi Muhammad, fasayakfikahumullah, Allah akan menjaga engkau wahai Muhammad atas mereka. Wa huwa, karena Allah itu as-sami'u, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Dua sifat ini, sifat Allah atau dua nama Allah ada berapa? Nama Allah ada 99, 100 dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah 99. Kata Nabi, siapa yang hafal Asmaul Husna dijamin masuk surga. Hafal enggak panjenengan Asmaul Husna? Hafal lupa ya? Apa lupa hafal? Pak Dedi hafal enggak? Oh enggak hafal. Enggak pengen masuk surga. Nah, itu bukan hanya hafal Bapak Ibu, tapi memahami maknanya. Ya, kalau hanya hafal, anak TK bisa enggak? Oh bisa, karena ada lagunya kan. Gimana lagunya? Nah itu ibu-ibu yang bisa kayak gitu. Kalau urusan lagu-lagu ini, itu tidak hanya hafal, tapi paham. Nah makanya panjenengan kalau ada kajian Asmaul Husna ikut. Di sini ada kajian Asmaul Husna? Belum ya? Belum. Asmaul Husna. As-Sami' al-Alim ini termasuk Asmaul Husna. Kata Allah, wahai Muhammad, aku akan melindungi kamu atau menjaga kamu, menolong kamu atas mereka. Dan jangan takut, kata Allah, karena saya punya sifat As-Sami', maha mendengar, Al-Alim, maha mengetahui. Ngapain kita takut kepada orang lain? Kalau kita punya Tuhan As-Sami', maha mendengar. Dia mendengar apa yang kita khawatirkan dalam hati kita. Dia mendengar apa yang kita minta kepadanya. Al-Alim, dia juga mengetahui apa yang sedang terjadi pada kita. Tidak usah khawatir dan tidak usah takut kita. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk dakwah kepada Fir'aun, ada perasaan takut saat itu yang terjadi dalam hati Nabi Musa. Karena Fir'aun itu terkenal bengis, zalim, ya. Dan dia tidak mau ada orang yang merubah keyakinannya. Sehingga Nabi Musa saat itu takut, ya. Apa kata Allah? Di surah Thaha ayat 46. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian takut,
sesungguhnya aku bersama kalian, mendengar dan melihat kalian. Kata Allah, jangan takut wahai Musa, aku bersamamu. Kalau panjenengan lewat di satu jalan yang di situ ada banyak perampok, pembunuhan, ya, tapi saat itu panjenengan berjalan bersama polisi, takut enggak panjenengan? Tetap takut apa enggak? Tidak kan? Tapi kalau panjenengan berjalan sendiri takut enggak? Enggak takut. Allah itu lebih hebat, lebih kuat, lebih kuasa daripada polisi. Nah, maka kalau panjenengan yakin bersama Allah, Allah bersama panjenengan, ketika lewat di jalan itu panjenengan takut enggak? Hah? Oh, ngangguk-ngangguk ini takut enggak? Takut. Baik. Kata Allah, innani ma'akuma, aku bersama kalian, jangan takut. Asma'u, aku mendengar apa yang diucapkan oleh hati kalian, yang disampaikan oleh kalian, dan yang disampaikan oleh musuh kalian. Wa ara, dan aku melihat. Nah, orang itu kalau merasa diawasi oleh Allah, dia tidak takut, Bapak Ibu. Seperti anak kecil, ya, kalau dia berada di tempat yang jauh, ya, atau di tempat yang gelap begitu kan, tapi dari kejauhan dia diawasi oleh orang tuanya dan dia merasa diawasi oleh orang tuanya, maka walaupun di tempat yang gelap anak itu tidak takut, karena dia merasa ditunggu, diawasi, dijaga oleh orang tuanya. Nah, sama kalau kita merasa dilihat oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, kita tidak akan takut. Itulah penanaman tauhid yang Allah lakukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi jangan takut dan jangan khawatir, karena Allah itu punya sifat As-Sami' dan Al-Alim. Kemudian Allah berfirman, Sibghatallah. Sibghatallah, celupannya Allah. Apa celupan ini? Ya. Sebenarnya maksud dari Sibghatallah ini adalah dinullah, agama Allah. Kenapa agama dalam ayat ini disebut dengan istilah sibghah? Subhanallah, ya. Ini kalau panjenengan mengkaji bahasa luar biasa ini maksudnya, ya. Sibghah itu, Bapak Ibu, mencelupkan celupan yang berwarna. Contoh-contoh. Ada kain hitam dicelupkan kepada air cat yang berwarna putih. Itu warna hitamnya hilang apa enggak? Hilang kan, berganti menjadi warna putih, ya. Karena warna putihnya itu akan menyerap ke urat-urat yang ada di kain warna hitam itu. Nah, itu namanya sibghah, celupan. Paham enggak maksudnya? Belum paham, ya? Nah, celupan Allah itu warnanya bernama iman dan Islam. Itu celupan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapa yang masuk ke dalam celupan Allah dengan sungguh-sungguh, maka akan berubah. Cara berpakaiannya berubah, kata-katanya berubah, cara ngomongnya juga berubah, kemudian sikapnya berubah, pergaulannya berubah. Nah, sebelumnya kata-katanya kotor, jelek, tapi setelah masuk kepada sibghatullah berubah. Sebelumnya cara berpakaiannya tidak syar'i, tidak menutup aurat, tapi setelah masuk ke dalam sibghatullah berubah. Nah, itulah yang dimaksud dengan sibghatullah. Paham enggak? Nah, seperti Umar bin Khattab, ya. Sebelum masuk Islam benci kepada Islam, tapi setelah dia masuk ke dalam sibghatullah, celupannya Allah, berubah total. Awalnya benci menjadi cinta kepada Islam, bahkan membela agama Islam. Nah, berkaitan dengan sibghatullah ada 3 golongan manusia. Yang pertama, manusia yang tidak masuk dalam celupan Allah, berarti dia kafir. Yang kedua, manusia yang masuk dalam celupan Allah tapi setengah. Ibarat kain hitam itu dimasukkan ke air yang berwarna putih, ya. Itu yang dimasukkan setengah, maka warna hitamnya masih kelihatan enggak? Ya. Ada manusia masuk ke dalam celupan Allah itu tidak totalitas, setengah.
Nah, ini biasanya munafik. Ya, munafik. Sehingga kadang dia pakai jilbab, kadang tidak pakai jilbab. Nah, itu setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, manusia yang masuk ke dalam sibghatullah, celupan Allah, itu secara totalitas masuk, sehingga dia tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji, tapi seluruh jiwa dan raganya hanya untuk Allah. Itulah yang kita nyatakan biasanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang celupannya lebih baik daripada celupan Allah? Nah, ayat ini kata Imam Al-Qurtubi sebenarnya merespon perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Saya lanjutkan sebentar ya. Yahudi Nasrani itu bila punya anak yang baru lahir ya, usia 7 hari, oleh mereka dicelupkan ke dalam air, dimandikan begitu, dicelupkan ya. Nah, itu sebagai simbol bahwa anak itu telah menjadi Yahudi. Kalau dia beragama Nasrani berarti anak itu sudah menjadi Nasrani. Itu dalam bahasa mereka, airnya itu disebut air al-ma'mudiyah. Nah, air baptis ya, dibaptis. Nah, dicelupkan oleh mereka sebagai simbol bahwa anak itu sudah menjadi Nasrani. Allah menurunkan ayat ini sebagai respon dari perbuatan mereka. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih bagus celupannya daripada celupannya Allah? Tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mandi, membersihkan diri itu juga ada dalam ajaran Islam. Ada tidak? Ada. Orang kafir ketika dia masuk Islam, Bapak Ibu, itu sunnah mandi menurut jumhur ulama. Mandi ya. Setelah dia bersyahadat dia mandi untuk membersihkan dirinya. Itu hanya sebagai simbol. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal ya, mazhab Hambali, orang kafir yang masuk Islam itu hukumnya wajib mandi ya. Jadi membersihkan diri sebagai simbol dengan air ya, itu juga ada dalam ajaran Islam. Tapi intinya bukan begitu. Intinya adalah masuk ke dalam agama Islam. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami hanya beribadah kepada Allah. Jadi seluruh ibadah kita ini hanya ditujukan kepada Allah. Baik ibadah yang hablum minallah maupun ibadah yang ada kaitannya dengan manusia, semua kita lakukan hanya untuk Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ayat 137 tadi bahwa untuk beragama yang benar itu kita ikut Rasul dan sahabat. Seperti saat ini kita kan pasti mendapatkan informasi itu kan dari alim ulama yang dipesan oleh Rasul. Apakah kita sebagai orang awam atau thalathul ilmi ini cukup dengan mengikuti saja atau taklid kepada alim ulama? Kan ada banyak perbedaan. Baik. Khusus awam ya, orang awam itu orang yang tidak paham Quran, tidak paham hadis ya. Itu sifatnya dia taklid. Taklid itu mengikuti ulama, karena mereka lah yang punya keahlian memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi bagi orang yang bisa memahami Al-Quran dan hadis ya secara mandiri, maka haram bagi dia untuk taklid. Haram, harus mandiri ya. Karena taklid itu ada, itu hanya bagi orang awam ya. Awam. Kalau kita merasa awam, berarti kita ikut pendapat ulama. Tapi kalau kita sudah merasa alim ulama, ya tidak perlu ikut pendapat ulama. Masa ulama ikut ulama? Ya, ulama itu diikuti oleh orang awam. Kalau panjenengan sudah ulama, ya, tidak perlu ikut ulama. Perlu tidak ikut ulama kalau sudah jadi ulama? Tidak perlu, langsung kepada sumbernya, Al-Quran dan Al-Hadis. Panjenengan ulama nopo boten?
Hah? Bukan ulama, baru hanya jangan. Baik. Wallahu taala alam. Ya. Tapi pendapat ulama itu juga harus kita pilih ya. Karena ulama itu macam-macam. Ada ulama yang dekat dengan Allah, ada ulama yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pilihlah pendapat ulama yang dekat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu jalan yang paling benar insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.